Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Bertemu kembali dengan saya, Dian Hartantri, dan Bapak Seni Sele seperti biasa ya. Kita berdua di edisi ke-20 Bincang Nusa pada September 2023. Hari ini kita membawa masih berkait dengan peserta didik kita SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Siapakah dia? Sekedar bocoran, dia adalah peserta Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023. Untuk lebih lengkapnya, kita akan ulas setelah yang berikut. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Kami Konda Kaltara terbit di perbatasan, tanda kami telah datang. Ya, ini dia peserta kita, peserta didik kita dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Siapakah dia? Mari kita kasih kesempatan untuk segera memperkenalkan diri. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakina Audiananda. Saya adalah peserta Raimuna Nasional ke-12 tahun 2023, perwakilan dari Koncap Nunukan Konda Kaltara. Saya dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan dari kelas 12 IPA 4. Nah, 12 IPA 4, kelas 12 ya ternyata. Jadi inilah peserta Raimuna dari perwakilan SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Dia adalah siswa SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Kita akan berbincang-bincang dengan dia. Kita ikuti perbincang selanjutnya yang akan kami pandu bersama Ibu Dia. Baik, bagaimana sebelum kita cari tahu nih apa sih Raimuna, perasaannya dulu. Bagaimana menjadi peserta Raimuna Nasional? Apa ya? Tentunya yang pas awal-awal dengar kabar kalau lulus jadi Seleksi. peserta Raimuna itu enggak nyangka. Tidak nyangka bahwa terpilih menjadi peserta Raimuna ya. Tidak nyangka karena kalau bisa dilihat dari teman-teman saya yang lain, mereka jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Terus saya juga kurang persiapan waktu itu. Pokoknya terharu, senang, Bangga ya. bangga banget. Oke, kalau merasa terharu itu kira-kira ceritakan dulu bagaimana proses awalnya sehingga kamu bisa terpilih menjadi peserta Raimuna. Silakan. Jadi awal seleksi itu sebenarnya sudah dapat kabar kapan akan dilaksanakannya Raimuna ini dari awal PIS tahun 2022. Oh, jadi 1 tahun sebelumnya sudah ada info. Sudah ada info kalau bakal ada Raimuna Nasional. Terus berlalulah waktu sampai akhirnya dapat surat dari Kuarcap, katanya harus keluarkan perwakilan dari setiap sekolah yang mengikuti kegiatan PIS. Terus Kuarcap mintanya 8 orang dari setiap pangkalan. Setiap pangkalan. Ya, jadi dikeluarkanlah 4 putra dan 4 putri yang Jadi dari Nusa itu ya, 4 Ya. putra dan 4 putri. 4 putra dan 4 putri dan diseleksi dari sekolah. Terus selesai lulus seleksi dari sekolah, yang diseleksi langsung oleh pembina. Iya. Habis itu langsung diarahkan ke seleksi di tingkat kuartiranting. Kuartiranting ya. Kemarin seleksi di kuartiranting itu dilaksanakan di SMP 1 Nusa. Di SMP 1 Nusa. Terus di Kemudian- antara lain diikuti dari SMA 1 Nusa, Iya. SMA Ibnu Sina. Ibnu Sina. Oh, 2 sekolah saja yang seleksi ranting. Oh iya, ranting Nusa ya. Ya, ada juga dari SMA dan Nusa, cuman mereka menyusul sorenya. Iya. Jadi setelah seleksi di kuartiranting, gugur 4 orang di tingkat Ranting. Iya. gugur 2 putra dan 2 putri, Iya. lalu dilanjutkan di tingkat kuartir cabang, Kuartir cabang. di mana sisa 4 orang, Iya. lalu yang akan terpilih hanya 1 orang. 1 orang saja. Iya. Tidak harus ada ketentuan harus laki-laki atau perempuan Tidak. tidak. Oh, jadi dari 4 itu sisa 1. Itulah yang dibawa. Oh, gitu. Oke. Baik, Sakina, sebelum masuk lebih jauh kami akan berbincang dan mencari tahu tentang hal itu. Kegiatan pramuka ini kan kegiatan ekstrakurikuler. Pengertian ekstrakurikuler itu kan mencari bakat dan minat peserta didik. Kira-kira Sakina sejak kapan mulai tertarik mengikuti kegiatan pramuka? Gitu.
Jadi saya sudah ikut kegiatan pramuka tuh sudah sejak SD kelas 3 Kelas 3 SD. Wow, luar biasa. sampai saya akhirnya tamat sekolah. Dulu waktu SD juga pernah sempat ikut perkemahan, cuman saya lupa nama perkemahannya apa. Waktu itu di Tanjung Batu sama lomba di SMA Smasgan waktu itu. Iya. Terus saya lulus, sebenarnya mau lanjut di SMP, tapi karena di SMP tuh eskulnya belum aktif. Ya, Jadi Waktu SMP. iya, waktu SMP. jadi saya sempat vakum. vakum ya. Lalu lanjut lagi di SMA. Lanjut di SMA. Baik. Sebelum kita ini lagi, Raimuna itu ada di beberapa jenjang atau memang hanya di tingkat nasional? Tingkat Tapi kalau nasional. disebut tingkat nasional berarti kan ada nih tingkat di bawahnya. Ada Iya. kah? Ada. Jadi Raimuna tuh dimulai dari Raimuna Ranting, Oke. Raimuna Cabang sampai ke nasional. Ke nasional ya. Oh, kalau Berarti ranting itu dia di tingkat kabupaten. Iya, kabupaten. Selama ini di Nunukan sudah pernah mengadakan Raimuna ranting. Sudah. Ke tepatnya tahun 2022 kemarin di Aji Kuning, Sebatik. sebatik. Ya, Oh, itu Raimuna Ranting yang pertama kalinya di di Kabupaten Di Di Nunukan. Kabupaten Kabupaten Nunukan. Nunukan. Dan waktu itu kamu ikut juga ya? Alhamdulillah saya juga ikut jadi peserta di situ. Jadi peserta. Waktu itu masih SMP atau sudah SMA? SMA. Oh, sudah Selain SMA. keluar sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Oke, berarti sudah punya pengalaman kegiatan Raimuna. Iya. Oke. Begitu ya. Oh, ternyata seleksinya juga berliku, terus ternyata juga sudah sejak lama menekuni pramuka. Iya. Kira-kira kenapa sih kok tertarik dengan pramuka gitu? Karena saya punya hobi traveling. Traveling. Oh, jadi satu-satunya ekskul yang mengakomodir itu pramuka. Pramuka, ya. Oh, iya iya iya. Terus saya juga sebenarnya orangnya kurang suka di rumah. Bukan di perumahan. Iya. Kalau kurang suka di rumah berarti kan kegiatan-kegiatan pramuka itu pasti Iya, seperti banyak yang kegiatannya. traveling kan kegiatannya bisa di hutan, mungkin bisa bikin rumah di hutan. Karena saya tuh sebenarnya Iya. kadang dilarang keluar rumah. Ah. Jadi kalau keluar rumah nanti kegiatan pramuka aja. Oh, begitu. Kalau nggak kegiatan pramuka di rumah. Di aja. rumah saja. Oh, jadi itu Tunggu. salah satu cara untuk bisa keluar rumah dengan diizinkan ya. Oh, iya iya. Kasih tahu orang tua, kami pramuka terus. Iya, Kak. Begitu rupanya. Jadi berangkat Rupanya. berangkat dari hal yang tidak kita duga. Rupanya Iya. tidak terlalu suka di rumah gitu ya. Iya. Oh, untung kegiatan yang dipilih bagus. Tapi kenapa kok di pramuka, selain pramuka sering traveling gitu, ada hal lain nggak yang menarik menurutmu di Iya. pramuka? Menantang. Oh, Terus menantang, ya. ketemu banyak orang. Iya. Orang-orangnya tuh pokoknya anak pramuka itu kan harus ramah tamah. Ramah-tamah. Ketemu banyak orang sih selama ikut pramuka ini. Tapi kan kalau misalnya kamu traveling sendiri nih mau cari jalan-jalan ke hutan, nanti ketemu babi hutan, orang hutan, kan jadinya begitu. Jadi untung ya pemilihan apa ya alasan untuk keluar rumahnya itu bagus gitu. Jatuhnya pada kegiatan yang positif gitu. Keluarnya Oke. ada sembarangan. Ada Keluarnya tujuan. Ada tujuan betul. Ya, betul. jadi kan ada minat dan bakat kamu yang tersalurkan dalam kegiatan eskul ini sehingga membawa Anda menjadi peserta Raimuna Nasional. Bangga. Bangga ya. Wah, baik. Itu tadi awal mula dia Sakina tertarik untuk mengikuti pramuka. Berikutnya akan kita bahas di Raimuna Nasional itu apa saja yang terjadi dan bagaimana Sakina melaksanakan itu, misalnya melalui itu. Apakah kegiatannya dirancang untuk mengakomodir hasrat travelingnya? Kita ulas setelah yang berikut. Baik, masih bersama saya Dian Hartantri dan tentu saja Bapak Arsenius Sele. Kita akan bicara lagi, mengulas lagi tentang tadi kan udah seleksi nih di tingkat Warcap dan dinyatakan lolos. Berikutnya, apakah langsung ke Jakarta? Nah, silahkan. Oke. Jadi selesai dari ada satu hal, kami sebenarnya waktu seleksi itu dibagi-bagi. Yang Warcap
kalau sudah selesai seleksi di Nunukan, mereka ke Sebatik. Kan ada wilayah 1, 2 dan 3. Oh iya. Otomatis kayak yang dari Tulin Onsoy, Semanggaris, Dari daerah-daerah dari wilayah 3 Lubis, ya. itu mereka seleksinya Zoom. Zoom. Oh, begitu. Terus kemarin kebetulan kami seleksi Kuarcap kemarin sama-sama anak Semanggaris sama Tulun Onsoy. Yang lainnya Dari gimana? Yang Tatap muka? iya, mereka Zoom. 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 Terus jadi selesai pas dengan pengumuman itu kita belum pernah ketemu. Kita pertama kali ketemu kumpul satu koncap tuh pas TC tanggal 8 Di mana? Di mana itu? di TC? perumahan DPR. Jadi bertemu di semua kontingen dari kabupaten, termasuk Iya. wilayah 3. Iya. Oh Itu iya. nanti pertama kali ketemu di tanggal 8. Terus TC dari tanggal 8 sampai tanggal 10. Iya. Jadi kita kenalnya tuh cuma 3 hari. Ya di situ itu gara-gara TC itu. Oh Di, iya. di kegiatan TC itu kira-kira apa saja kegiatan persiapan untuk menuju ke Raimuna Nasional? Tentunya diberikan edukasi dari Purna-Purna Rainas, terus belajar tentang packing barang juga. Kami juga dibagi tentang kayak masak, karena kan selama di Raimuna nanti kan kita masak sendiri tuh. Oh, masak sendiri. Iya. Ya, berarti jago masak dong. Wah, lumayan ya. Wah, berarti positif Oke, sekali. berarti Pramuka. ada nilai kemandirian yang Nilai ditanamkan kemandirian. dalam proses ini ya. Iya, kita masak sendiri. Terus jahit TKK tuh kita sampai jam 2 malam waktu itu. Belajar juga menjahit. Iya. Pokoknya banyak materi yang kita dapat di TC Di ya. TC itu ya Iya. untuk persiapan ke Raimuna Nasional. Iya. Oke. Terus dari TC juga kita didapat kayak baju. Kelengkapannya Oh, ya. iya, itu pasti kelengkapan kontingen kan pasti ada. Iya. Terus habis itu sampai di tanggal 10 kita pelepasan di kantor bupati. Kantor bupati. Oh, Yang iya. melepas bupati. Iya, ibu bupatinya langsung. Mhm. Selesai pelepasan, kita kembali packing, Mhm. terus menjahit sampai jam 2 Apa yang malam. dijahit? Apa yang dijahit? TKK, Apa itu TKK? tanda kecakapan. Oh, yang di baju-baju. Yang di baju. Oh Itu iya. kita jahit sendiri sambil hafal yel-yel. Begitu berarti padat sekali ya. Kalau hafal yel-yelnya juga kemarin kami mendadak. Oh, 3 begitu. hari aja. 3 hari aja. Iya, untuk tampil di pelepasan bupati kan. Habis itu tanggal 11-nya kami berangkat jam 6 dari perumahan DPR ke pelabuhan PLBL Iya. sampai sekitar mau siang, terus sampai di Tarakan, siang dijemput baru ke SMA Negeri 1 Tarakan. Tarakan untuk bertemu dengan kontingen yang lain. Iya. Kumpulnya di SMA Negeri 1 Iya, Tarakan. kumpulnya di situ ketemu dari Bulungan, Malina, Iya. Tarakan Ya, juga. jelas Kabupaten di Kaltara ya. Iya. Sampai di situ sekitar jam 2 Iya. kita pelepasan sama gubernur. Oh Di iya, dilepas aulanya. gubernur Iya. ya. Iya. Selesai pelepasan, kita dibawa ke perumahan kayak tempat pelatihan satpam Iya. di Iya. Tarakan. Habis di situ kita bermalam 1 malam. Iya. Untuk persiapan karena esoknya baru berangkat. Terus ya malamnya tuh kita juga ada TC, perkenalan semua kontingen. Kontingen. Kontingen, ya. Iya. Terus apa lagi sama di TC-nya materinya sama dengan ketika masih di Nunukan. Waktunya kan cuma 1 malam. Iya, 1 malam. Kita dikasih arahan aja apa yang akan kita lakukan di sana. Oke. Di mana begitu. tempat stand kita, Iya, kumpul iya. kita di mana. Terus kita disuruh bikin yel-yel juga dalam 1 malam. Dalam 1 malam untuk persiapan Iya. pas di Jakartanya. Oh Jadi- iya. Yel-yelnya itu di kabupaten Beda. dengan provinsi satu aja. Ya, makanya diambil kayak yel-yel dari Bulungan satu, yel-yel dari Iya. Bulungan Oh, satu. digabung Iya, begitu. Bulungan Malina 1. Jadi abis itu besoknya sekitar jam 9 kalau nggak salah kami ke bandara, siang baru berangkat. Siang baru berangkat. Yaitu 1 pesawat semuanya. Oh, penerbangan langsung ada transit lagi? Transit di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Iya, baik. Itu sebelum sampai ke Jakarta. Itu gitu ya. proses apa ya? Cerita perjalanan. lumayan berliku. Oh. Lumayan banyak, padat juga. Pertama sampai di Jakarta. Apalagi di mana? Di Cibubur ya? Iya. Di Bupernya begitu lihat tuh bagaimana perasaan? Nggak
Kalau kami kan sampainya itu malam. Malam. Iya, jam dekat-dekat jam 12 kok. Wih. Yang bikin kaget pas sampai tuh lihat bandaranya. Gara-gara Besar banget. Berapa? Itu mungkin berapa kali nonokan ya? Iya, besar sekali, jalan aja capek gitu, jauh. Pas kami sudah naik busnya kan, rupanya kan masih ada tuh gedung-gedung putih. Iya. Terus saya tanya, ini masih bandaranya kak? Dia bilangnya, iya masih bandaranya. Padahal rasanya sudah jauh gitu. Jauh bener. Nah, Iya. Jadi jalan di situ kami pas di bandara kami ketemu sama kontingen dari Maluku. Oh, dari Maluku. Mereka baru sampai. Datang ya. Mereka baru sampai, kami sudah mau ke Buperta. Sampai di Buperta tuh mau jam 12 malam. Terus kami karena kan disuruh dari kontingen daerah katanya bangun tendanya di belakang stand aja dulu. Besok baru berpindah ke tapak masing-masing. Oh, iya, begitu. sementara ya. Jadi sementara. Jadi 2 kali bangun tenda? Enggak, kami bangun pakai playseat aja malamnya tidur. Iya, sama untuk matras bisa tidur dulu kan Iya. semalam. malamnya. Jadi tidur di belakang stand. Pak subuh, selesai sholat subuh tuh kami sudah beres-beres semuanya, baru paginya kami ke tapak masing-masing. Sekalinya begitu ngeliat bagaimana rasanya? Wih, Cibubur. Untung pas kami ke tapak kami kan Bu, itu untungnya enggak terlalu jauh. terlalu jauh. Itu yang kami Karena ada stand yang jauh gitu dari kedatangan pertama gitu. yang kalau standnya tuh enggak jauh Bu, cuman bumi perkemahannya yang jauh betul. begitu. Tapaknya mereka. Iya, tapak. Itu untungnya kami itu Dapat yang kami dekat. syukuri dekat. Iya, Syukuri betul. sehingga tidak terlalu jauh Iya, untuk ini kan. dan terlalu jauh dari lapangan utama. Lapangan. Kecuali kayak yang Tangga Putra kami kan Bu, itu jauh 1 kilo mau 2 kilo kali jalan. Jalannya Jauh. ternyata tidak berdekatan. Memang dipisah Sangga Putra Dipisah dan memang Putri. Bupar Putra sama Bupar Putri di beda. Oh. Nah, kan satuan terpisah. Iya. Jadi dari perkemahan tempat stand kemah itu ke ini memang jalan kaki ya. Jalan kaki. Diajukan harus jalan kaki. Iya, tapi di sana ada kayak penyewaan motor, Oh. sepeda. Iya, ada. Oh, Jadi iya. kadang ada orang yang sewa begituan. Untuk nyoba gitu, keliling gitu ya, untuk tahu Iya, stand-stand lain gitu. Bupar tuh luas, Luas sekali. Jadi luas betul. Jangan sampai jadi kesannya begitu ya, Iya. pertama Iya. lihat, begitu. jangan sampai satu nonokan ini. Satu dudukan jangan-jangan. Jadi nggak tahu. Nggak tahu lah ya, mungkin karena padat juga. Besar pokoknya. Menurut kabar itu memang jumlah pesertanya hampir kurang lebih sih 17.000. Bisa dibayangkan seberapa luasnya itu. Ya itu juga waktu pas pembukaan hari pertama tanggal 14 Agustus itu kami Ibu bayangkan 17.000 peserta masuk lewat satu pintu aja. Wah, berdesakan? Berdesak-desak. Oh, Ibu kira kalau pramuka identik dengan ketertiban. Berdesak tapi tetap Tapi karena Tapi, tetap ya, antri. bagaimana ya kalau 17.000 di satu pintu ya wajar lah. Karena ya Lihat karena kayak semut kan. karena di situ kan yang buka wakil presiden, jadi harus steril. Oh iya betul. Jadi Ada dari areanya. jalan raya lapangan utama tuh ditutup semua. Semua. Jadi semua peserta tuh masuk lewat pintu bazar. Oh beda ya, beda pintu Beda. dengan Beda pintu. yang Kecuali tadi 17.000. kita yang masuk ya, kalau lewat pintu mana saja bisa. Iya. Baik, itu Sterilisasi baru, lokasi. baru ini ya, belum masuk ke kegiatan hariannya, ini Iya, baru pembukaan baru sudah seseru pembukaan. itu loh. Bagaimana Seru ya? detail nantinya? Akan kita sambung lagi setelah yang berikut. Baik, tadi itu baru obrolan kita di pembukaan ya Raimuna. Kegiatan pembukaan belum, Raimuna. iya, belum Yang dia ke ceritakan kegiatan. tadi dibuka oleh wakil presiden. Iya. Sempat ketemu ya? Lihat dari Jauh. depan aja. Jauh. Lihat dari jauh. Lihat dari jauh. Ya, dari jauh. Tapi Karena lihat memang langsung. areanya harus disterilkan, nggak boleh dekat-dekat ya. Iya. Terus Iya. ada persembahan-persembahan juga, Oh. ada penerjun payung dari Oh, waktu pembukaan itu ramai, banyak kegiatan ya, Pasti tidak hanya atraksi pembukaan itu kan banyak atraksi.
pasti rame. Oh, ya itu baru pembukaan. Baru pembukaan. Sekarang kita masuk ke kegiatannya apa Iya. saja gitu. Jadi habis selesai upacara pembukaan tuh sudah kegiatan. Oh ya, kegiatan dilaksanakan kapan? Hari keduanya Oh, baru di mulai hari kegiatan. kedua. Baik. Oke, lanjut. Kira-kira kegiatannya apa saja mulai dari hari kedua? Raimuna. Jadi di hari kedua karena saya nomor 7 Pembagiannya berdasarkan apa itu nomor tadi? Nomor urut saja. Iya, nomor urut. Yang membagi siapa? Dari Pit Koncat. Oke. Yang membagi. Oke. Iya. Jadi kamu dapat nomor 7. Nomor 7. Jadi nomor tuh sudah kami dapat pas kami TC di Nunukan. Oh iya. Jadi kami sudah tahu mana teman kami untuk kegiatan yang ini. kegiatan. Oh iya, baik Oke. baik. Jadi di hari pertama tanggal 15 tuh kami beranda Nusantara paginya. Untuk nomor 7 ya. Untuk nomor 7 itu kumpul di lapangan. Iya. Habis beranda, pas di tengah-tengah beranda Nusantara, Jokowi datang di situ. Jokowi datang. Oh, berarti Kayak dikasih gitu, kejutan Pak Jokowi ya. datang. Jokowi datang di situ. Pas datang, nggak tentram sudah nih. Oh, pengen lihat begitu ya. Pasti Jadi nggak konsen gitu. rebut untuk salaman, Iya, foto-foto, Pengen selfie. lihat gitu. Pokoknya bahambur lah sudah lapangan tuh. Iya. Sampai ternyata saya tahunya Jokowi masuk di stand Kalimantan Utara. Oh, gitu. Karena kebetulan stand Kalimantan Utara tuh pas di samping panggung utama. Oh iya aksesnya Selalu yang selalu tentara gitu Karena ya. karena kan Gampang kamu dikunjungi. beranda Nusantara, kita beranda NKRI. NKRI. Jadi dia harus connect dengan kegiatan panitia. Ya, apalagi warna dari spanduk-spanduk Kaltara tuh terang. Terang sekali ya. Oh, jadi mencolok gitu. Oh, mungkin pertimbangan sebagai provinsi termuda juga ya. Jadi Betul. diletakkannya standnya di depan begitu Itu kayaknya barangkali. cabut lot Oh, cabut loh. Jadi kebetulan wah dapat posisi strategis. pas samping panggung utama. Oh. Terus Oke, ceritakan lanjut. Bagaimana? jadi selesai Pak Jokowi datang, beliau nggak lama juga waktu itu. Oh, iya. Selesai beliau datang, dilanjutlah sudah beranda Nusantara. Apa itu? Beranda Kegiatan di Nusantara? beranda Nusantara itu apa? Kayak kita berkunjung ke setiap stand-stand Stand-stand. ya, Oke. masing-masing provinsi. Oh iya, terus nomor 7 dapat? Saya sama teman saya berpisah waktu itu. Kalau teman saya di Sulawesi Selatan, kalau saya di Bangka Belitung. Bangka Di Belitung. situ Oke. kayak kami dipegang satu orang Sangga Pemandu. Kerja Nasional. Iya. Dia pegang satu orang tuh 30 peserta. Peserta. Jadi saya gabung tuh dari NTT, dari Papua. Jadi ketemu Iya. dari kontingen lain Iya. gitu ya. Salam untuk orang NTT. Ya dari kontingen lain. Terus masuk dijelaskan tentang Bangka Belitung Oh, itu iya. apa dan bagaimana dan, Dan seterusnya bagaimana lah. setelah dijelaskan kamu menangkap bahwa oh, ternyata di Bangka Belitung itu ada apa? Ya, saya kan nggak ngerti setiap Bangka Belitung ya katanya 2 pulau satu hati. Dua pulau? Satu hati. Satu hati. Ternyata memang 2 pulau, tapi Oh. yang digabung. Iya. Kan satunya Bangka, satunya Belitung. Belitung. Betul. Jadi digabung 2 pulau itu menjadi satu daerah ya. Sama Provinsi dengan Bangka Belitung. apa Kabupaten Nunukan. Iya, kayak ada Sebatik, Sebatik, Iya. baru Nunukan. 3 pulau satu hati. 31 hati. Iya. Iya kan Pulau bisa Kalimantan, itu, iya. Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Tarakan, iya. Sebatik lagi. Iya. Jadi begitu rupanya 2 pulau satu 2 hati pulau ya. satu hati. Terus diajar tentang kayak tariannya juga, makanan-makanan daerahnya. Iya, pasti ditampilkan ciri Semua khas khasnya Bangka Belitung ya. Jadi kalau dibanding sebelumnya sudah berapa persen tentang Bangka Belitung yang kamu tahu gitu gara-gara Raimuna? iya. Kira-kira? Sebelumnya punya pengetahuan tentang Bangka Belitung tidak? Tidak sama sekali ya. Tahunya saya Bangka Belitung. Hanya itu saja. Ya. Ternyata bagaimana? Ternyata Menarik. 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 Itulah Pengen ke sana? keberagaman. Langsung dia kasih lihat kayak tempat-tempat wisatanya, pantainya cantik. Iya, pantainya Iya. cantik juga ya. Nanti Oke. kita ke sana ya. Nanti kita ke sana katanya. Itu hari
Hari kedua kedua. ya, Beranda Nusantara. Beranda Itu Nusantara. seharian atau masih ada kegiatan yang Seharian. berbeda? Oh, seharian ya. Berarti lumayan banyak informasi yang diperoleh ya kalau seharian kita Ya, kan mengulas. tukaran tuh. Heeh. Kayak pagi kan 7-8 nih Mm-mm, kegiatannya. mm-mm. Oh, untuk nomor 7 paginya Beranda Nusantara, yang Iya. nomor 8 YDT sama RC. Iya. Nanti sorenya Itu tukaran kan, lagi. oh Oke. iya. Jadi dalam satu hari itu ada 2 kegiatan ya. Iya. Oh iya. Oke. Terus Keren. sorenya Mhm. sebenarnya saya sama teman saya tuh mau ambil kegiatan RC. Mhm. Tapi karena kami nggak tahu tempat kumpulnya di mana, jadi kami ikut rombongan yang lain aja. yang YDT. ada YDT. Oh ya. Kebetulan kumpulnya di lapangan utama waktu itu. yang Jadi mudah diakses gitu ya. Iya. Ah. Situ pun teman saya sesat dan Dari tenda. iya dari tenda sesat. Jadi kami ketemunya pas di lapangan bola, Oh iya, tempat baik. kumpulnya Ah. untuk sosialisasi. Oh iya. Oke. Jadi kalau Beranda Nusantara itu kita mengenali stand-stand Stand-stand dari peserta, setiap yang lain ya, tiap provinsi. provinsi, Iya. oke. Kalau YDT itu ngapain gitu? Kita sosialisasi dari edukasi dari teman saya. Oh iya. Banyak Bu, setiap nomor tuh beda-beda. Beda-beda materinya ya. Termasuk- Kalau nomor 7 dapat apa? Kami Iya. kemarin dapat materi tentang biodiesel, Biodiesel, iya Biodiesel. apa? yang minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Jadi Kamu diajarin- beruntung, Nonokan kan banyak juga Banyak kelapa sawit, sawit. iya. Jadi sudah ada pengalaman. Ada inspirasi juga kira-kira mau diapain begitu? Iya. Atau membuat hal yang sama kira-kira bisa nggak? Agak sulit. Masih sulit ya? Sulit. Oke. Karena banyak hal yang dilibatkan ya, Iya. tidak hanya sekedar kita tahu saja gitu, rangkaiannya panjang. Oke. Itu hari kedua dan dia sampai di tanggal 21 mulai Masih dari lama tanggal ini 14. kegiatan. Berarti Baru hari padat kedua. ya. Terus kalau boleh tahu dari semua kegiatan yang diikuti, itu tadi baru hari Iya. kedua, masih ketiga, keempat dan yang seterusnya. Yang paling berkesan, semua pasti berkesan, Iya. tapi kan setidaknya ada nih yang sangat berkesan. Apa Berkesan. kira-kira? Dan mungkin kamu pengen, oh saya mau coba ini di Nonokan. Begitu kira-kira? Apa ya? Ada nggak? Ada 2 kegiatan. Ya, apa? apa? Itu? Yang pertama Youth Contingent Talent, yang kedua pas saat saya wisata. Wisata. Sekarang kita bicara talent dulu. Oke, talent. Apa? Di mana kesannya? Bakat. Bagaimana? Kalau Youth Contingent Talent tuh dari tanggal 15 malamnya sampai akhir tanggal 21. Itu kayak penampilan pentas seni dari setiap kabupaten provinsi. Provinsi. Terus? Yang bikin serunya kami lihat-lihat artis. Lihat Oh itu serunya ya. Iya, itu Kebetulan artis Begitu. Artis siapa Ibu yang kota. sudah dilihat? malam pertama tuh kan saya di belakang stand ngecas HP Bu. Iya. Saya nggak juga. Mm-mm. Pas bintang tamunya perkenalan diri baru saya lari ke depan. Siapa? Raim Laude. Oh, Laude. Ya, Raim kita Laude. Laude di sana. Boleh. Kita nyanyi komang berarti. Iya. Oh, begitu. Raim Laude. Aduh, ternyata lagi- siswa kita ketemu artis. Terus Berikutnya. dia cerita tentang dia dulu ikut pramuka juga. Oh, peserta pramuka juga. Terus hari kedua Uh-huh. ketemu Tulus. Tulus, hati-hati di jalan gitu ya. Kita juga di situ penampilan dari Kalimantan Utara. Ya, Di hari kedua itu, Ya, waktu ada itu Tulus. kamu tampil dari Kalimantan Utara tampilkan apa di pentas ini? Menari. Oh menari. Menari. Kamu ikut Itu menari dari- juga? Dari Kabupaten Nunukan enggak? Dari yang ambil Malinau. Malinau. Mungkin Oh, iya. tari-tari ini ya. Tadi Dayak gitu. Dayak ya. Dayak. Karena enggak bisa kami latihan karena beda-beda daerah kan. Beda-beda Oh, daerah, iya. Jadi kalau orang Malino atau Tulinonso ke sana kan basic tarian Iya, hampir Dayaknya kan sudah. Tinggal- jadi agak mudah mungkin Iya, ya agak dibanding mudah yang belum mereka pernah dicoba. Itu malam itu ketemu Tulus sama Mbak Nama. Siapa itu? Najwa Shihab. Najwa Wah. Itu Kenapa? Pernah pramuka juga? Dia kan beliau? duta baca, duta baca nasional. Ah, Jadi kegiatannya tuh awalnya kayak saling bicara kan. iya. Terus nanti selesai dari penyampaiannya baru
ke yacht kontingen talentnya. Oh begitu, jadi ada sesi diskusi Iya, gitu ya. Iya, sesi diskusi awalnya. Ngobrol dulu santai Iya. gitu, baru ada persembahan talentnya itu. Oh pantas berkesan, bertemu Rahim Laude, Tulus, Najwa Shihab, Iya. masih ada lagi Rizky Febian. Reski Febian, terus masih ada Malam terakhir Republik. Wais. Terus Bisa ada nggak lagunya Republik? Oh nggak bisa. Aduh Kalau ini sayang. tadi di apa kegiatan berikutnya wisata yang menarik buat kamu tadi? wisata, kami waktu itu perginya bertiga. Ke Kami pilih ke Kota Tua Kota sama Tua. Ancol. Ancol. Di Ancol. Ancol ngapain? Pantai? Iya, di pantainya. Kami udah kedupannya. Enggak ke depannya. Oh gitu. Nah, Yang mandu siapa? Sampai Dari- kerjanya. oh, Tapi sampai kerja. pas sampai misalkan nih kami di Kota Tua kan, Iya. sudah dikumpulkan di tengah-tengah lapangannya, terus dibebaskan kemana-mana aja. Oh, Yang penting iya. nanti Nanti jam kembalinya- sekian- Jadwal, iya, jam nanti kembali segini ke situ. kembali ke sini. Ada titik kumpulnya gitu ya. Oh, pantes Strategi. berkesan. Ya, ya. Mungkin kalau saya jadi peserta juga akan Iya. Akan terkesan. merasa terkesan begitu. Apalagi baru pertama kali ke tempat-tempat seperti itu. Iya, Apalagi iya, iya. pertama kali juga Sakinah naik pesawat. Pertama kali naik pesawat juga? Oh, wah, serba yang pertama cocok lah. Kemudian Berkesan sekali. ke Tanah Jawa juga baru pertama. Iya. Sekalinya pertama ke Jakarta pula, ya kan? Nah, jadi double memang Wow. kesannya. Wajar sekali kalau dia terkesan. dengan First sight itu first love. Siapa tahu ya, gara-gara ikut ini Raimuna jadi melanjutkan sekolahnya ke Jakarta juga gitu. Amin. Ada gambaran? Mau. Sempat berkunjung kemana? Universitas di sana? Binus Binus ya, Binus. Bina Nusantara ya, yang kampus mana? Di Jakarta. Di Jakartanya. Sebenarnya- Semuanya dapat di Jakarta. Iya, sebenarnya kami malamnya kami sudah pilih Binus Tangerang. Tapi- salah naik bus. Jadi ke Binus Jakarta. Oh, itu rencana Tuhan mengantar kamu ke Jakarta. Betul. Siapa tahu ya, nanti masuknya justru di Universitas Indonesia gitu ya. Iya, panitia ingin kamu ke Tangerang, tapi Tuhan punya rencana kamu ke Jakarta. Oke. Baik. Jadi sembari jalan-jalan, sembari membangun gambaran, membangun impian. Oh nanti saya kesini, begitu ya. Biasa pas di Kota Tua kan ada bagian pas masuk ruangan, terus tulisannya apa harapan kamu untuk Kota Jakarta? Iya. Di situ kami tulis harapan juga. Ya, Oh, kamu begitu. tulis apa? Coba bocorkan ke. Kalau di sana harapanmu untukmu atau untuk Jakarta ini? Untuk saya. Oh, apa harapanmu untuk Jakarta yang tertulis malah apa harapan saya gitu? Bagaimana untuk saya? Apa harapanmu Saya kira-kira? tulis saya mau ke sini lagi. Oh, amin. itu Semoga dia. ke sana dalam Ternyata. rangka yang lebih serius ya, kuliah begitu. Baik. Mantap. Itu keseruannya ternyata. Keseruannya. Betul-betul berkesan. Bagaimana kelanjutannya akan kita bahas setelah yang berikut. Ya, kita kembali masih dengan Sakinah Audiananda, peserta Peserta Raimuna Nasional tahun 2012, 2023. ya, tahun 2023. Baik. Itu tadi cerita pada saat pelaksanaan. Jadi menginfokan kembali bahwa Raimuna Nasional itu dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 21. Itu tadi baru beberapa yang disampaikan dan serunya seperti itu. Apalagi kalau bisa bercerita sampai akhir pasti luar biasa ya. Oh, ini bisa 1 jam lebih. Bisa 1 jam lebih durasi gitu ya. Durasi. Baik. Itu tadi kita sudah bicara nih dari awal bagaimana dia mengikuti seleksi untuk ke sana, kemudian di sananya seperti apa. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi akhir ya. Seperti sesi-sesi kita sebelumnya gitu. Apa sih harapannya Sakinah ke depannya? Ini yang pertama untuk sesama pramuka di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan begitu. Silakan. Pesan saya untuk adik-adik saya nanti, kalau pramuka itu selalu identik dengan
hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau bukan kita yang buat menyenangkan, siapa lagi? Iya. Jangan kayak misalkan kalau kita ada kegiatan terus kalian ikut seleksi baru tidak terpilih, terus menyerah, kecewa. Don't give up. Iya, masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan setelah mungkin kalian lulus dari sekolah, kalian masih mau lanjut pramuka, Masih bisa. Masih bisa. Oh iya. Pramuka tuh kalau bisa seumur hidup. Seumur hidup mengikuti. Kegiatannya banyak betul. Banyak sekali. Kalau kita tidak jadi peserta, kita bisa jadi panitia, Iya. pendamping. Iya, bisa kan biasa juga kalau karena terlalu hobi dengan kegiatan-kegiatan itu kan bisa bikin pramuka mandiri, pergi ke hutan. Iya. Iya ya, karena ini kan menggali bakat dan minat. Kalau Kita. ya pokoknya jangan mudah menyerah. Semangat yang Iya. pasti. Semangat. Cintai apa yang sudah kalian mulai. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan, iya. Apalagi untuk kedepannya nanti nih kan 2028 nanti masih ada Raimuna Nasional juga. Rencananya ya, 5 tahun sekali karena ya, berarti di 2028. Ya, Anda boleh bersiap dari sekarang. Dari sekarang. Karena ternyata mengikuti Raimuna itu seseru itu begitu. Itu kalau untuk harapan teman-teman di SMA Negeri 1 Nusa Selatan. Kalau untuk Sakina sendiri, apa sih gitu? Ternyata Raimuna membuat saya seperti ini, Ibu. Gimana tuh? Banyak kenangan-kenangan indahnya, Banyak kenangan indahnya, menyenangkan, ketemu banyak orang. Apalagi Saya banyak belajar dari setiap pertemuan, setiap hal-hal yang dikasih tahu sama saya. pengalaman-pengalaman baru itu. Ya, pokoknya teman-teman Bagaimana? yang kita ketemunya di sana aja terus tidak bisa ketemu lagi. Itu satu hal yang sangat-sangat berarti. Berarti. Apalagi kalau mungkin kayak kami juga ini kan Bu, beda-beda daerah. Beda-beda daerah. Jadi kalau ketemunya mungkin pas kemarin pas mau penyematan aja Iya. atau nanti mungkin di PIS baru ketemu lagi. Iya. Udah bisa ketemu setiap hari. Sakina, saya tadi kan kesan dan pesan kamu kepada teman-temanmu juga untuk dirimu sendiri kali ya. Tapi saya sebagai pembina kesiswaan di sini, pertama kan kita perlu merasa bangga kan, kamu bisa menjadi peserta Raimuna Nasional. Kita tidak berharap banyak, tetapi mungkin kamu masih berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Nukan Selatan. Paling tidak tidak perlulah menjadi lampu yang terang buat banyak orang, tapi cukup menjadi pelita yang menerangi jalan setapak bagi teman-teman. Ya, bisa ya? Siap. Jadi terima kasih sudah berpartisipasi gitu kan, membawa nama sekolah kita. Jadi itu luar biasa. Baik, kita sampai di penghujung perjumpaan Bincang-Bincang Nusa edisi 20. Kita akan kembali nanti tentu saja dengan kisah-kisah yang lain, cerita-cerita dari peserta didik yang lain yang harapannya ada hal baik yang bisa Anda ambil dari situ. Sampai jumpa dan terima kasih. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Kami Konda Kaltara terbit di perbatasan, tanda kami telah datang. Di mana Kaltara? Kaltara di hati.